Berdiri siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Nah, saya mau bertanya dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini apa saja? Ya, coba kita dengarkan dulu ya bangku kedua. Tujuan pembelajaran yaitu memahami rangkaian resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni. Oke, bagus. Silakan dulu. Memahami rangkaian resistor murni, induktor murni, dan yang terakhir kapasitor murni. Ya. Saya mau mendengar lagi tujuan pembelajaran yang kedua. Iya, silakan di depan dulu, Sudirmawan. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua adalah memahami rangkaian RLC dan frekuensi resonansi. Iya, silakan duduk. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu memahami rangkaian RLC dan frekuensi resonansi dengan tepat. Ya, dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab ataupun demonstrasi. Inilah sebentar akan kita capai. Jadi ada dua hal akan sebentar kita dapatkan di dalam tujuan pembelajaran. Ya, dengan menggunakan metode tadi, metode diskusi secara berkelompok ataupun dengan metode tanya jawab. Iya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, saya mau memberikan dulu pertanyaan pemantik atau pertanyaan pendahuluan. Ada pertanyaan pemantik yang saya sudah buat. Ya, bisa diperhatikan di slide di depan. Iya. Saya memberikan pertanyaan. Bagaimana Anda dapat menentukan nilai tegangan sesaat ataupun nilai arus sesaat pada rangkaian arus dan tegangan bolak-balik? Ini terkait dengan materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Masih terkait. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan coba. Alia? Baik, adapun untuk menentukan nilai tegangan sesaat yaitu dengan formulasi Vt sama dengan Vm dikali sin omega T, di mana Vm adalah tegangan maksimal dengan omega merupakan kecepatan sudut dan T adalah waktu. Adapun untuk menentukan pada nilai arus sesaat pada rangkaian arus tegangan bolak-balik adalah dengan rumus Im dikali sin omega T, di mana Im adalah arus maksimal, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Saya kira bagus sekali tadi dengan jawabannya ya, sempurna sekali bahwa di dalam menentukan nilai tegangan sesaat menggunakan formulasi Vm sin omega T, sedangkan nilai saatnya juga dapat ditentukan dengan formulasi yang berbeda, M sin omega T. Iya. Ya, nah sekarang saya akan memberikan bahan belajar. Bahan belajar kita, saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar kita masing-masing. Ya. Jadi Bapak sudah membuatkan sumber belajar yang berbeda. Ada sumber belajar yang saya buatkan dalam bentuk file PDF. Ya. Ada sumber belajar yang saya siapkan dalam bentuk YouTube. Saya sudah posting di YouTube. Kemudian materi ketiga, ada juga materi yang saya buatkan dalam bentuk buku digital atau yang dikenal dengan istilah e-book. Ini bisa dijalankan melalui handphone kita atau kita atau dengan laptop kita dengan mengklik ada linknya yang saya sudah siapkan. Karena saya memahami di dalam kelas kita, saya sudah mengidentifikasi dari awal
ada gaya belajar yang berbeda, ya. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Jadi saya berikan kesempatan secara individu mengeksplor gaya belajar kita dengan materi yang sudah saya bagikan sesuai dengan kemampuan kita dengan gaya belajar kita. Paham ya? Iya. Silakan dibuka link masing-masing atau materi masing-masing. Ya. Silakan dibuka. Yang gaya visual silahkan dibuka materinya dalam bentuk file PDF. Silahkan dieksplor kemampuan kalian di situ. Yang saya sudah bagikan di bukunya juga sudah ada ya. Rangkaian itu kan ada 3, ada resistif murni atau rangkaian resistor murni. Jadi rangkaian resistor murni itu yang bagaimana? Coba diperhatikan, hanya sebuah resistor yang dipasang pada rangkaian, di mana resistor ini dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik. Jadi ketika teraliri atau tersambungkan pada resistor ini, pada sumber tegangan ini, maka muncul atau timbul beda potensial di sini. Beda potensialnya berapa? Yaitu sebesar VR. VR itu apa? Merupakan tegangan resistor. Paham ya? Nah, ini disebut dengan rangkaian yang bersifat resistor murni karena tidak ada komponen lain. Paham ya? Nah, karena ini resistor murni, maka nanti bisa dikaitkan atau dihubungkan pada konsep hukum Ohm. Apalagi rumusnya hukum Ohm? V sama dengan I dikali dengan R. Nah, I-nya apa? Bisa saya sebut sebagai nilai efektif. Sama dengan tegangan efektif dibagi dengan R. Paham kira-kira di situ? Silakan lanjutkan. Diskusikan hasil diskusinya, LKPD-nya. Sudah siap semua? Siap. Ya. Oke, siapa kelompok yang mau pertama menjawab? Oke, kelompok 2. Silakan berdiri. Baik, pada rangkaian resistor murni kami menggambar pada gambar bagian D, yaitu di mana pada gambar tersebut hanya menggunakan satu elemen komponen saja, yaitu elemen resistor yang langsung dihubungkan pada sumber tegangan AC. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Nah, diperhatikan dulu di depan. Ya. Bagaimana bentuk dari rangkaian resistor murni? Jadi, seperti tadi jawaban dari kelompok 2, bahwa gambar resistor murni itu adalah sebuah komponen resistor R, ini simbolnya R, yang dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik, di mana fungsi tegangannya di sini sebesar Pf sin omega T. Nah, ketika tersambung resistor R ini pada sumber tegangan, maka nanti tegangan yang akan mengalir atau tegangan yang akan tergunakan pada resistor ini nanti disebut sebagai tegangan PR. Ya, tegangan VR. Ya. Kalau ada tegangan VR, maka nanti di sini juga akan timbul kuat arus sebesar IR. Jadi ada IR,
ada PR. Artinya tegangan pada resistor dan kuat arus pada resistor. Nah, untuk resistor ini pada rangkaian resistif murni akan kita dapatkan nilai tegangan dan arus akan mencapai nilai maksimum atau nilai minimum yang sama. PM, IM, begitu juga di sini. Iya. Jadi tegangan puncak dan tegangan minimum akan sama. Ini yang kita kenal dengan resistif murni atau memiliki sudut fase yang sama atau sefase. Maka sesuai dengan konsep hukum Ohm, kita dapatkan sebuah formulasi I efektif sama dengan tegangan efektif dibagi dengan R. Atau bisa juga saya tentukan nilai arus maksimum PM dibagi dengan R. Paham sampai sini? Ya, Pak. Oke. Kalau sudah paham, saya akan menampilkan satu contoh soal. Iya. Dilihat semua contoh soal di atas ya? Ya. Saya menggunakan resistor R sebesar 40 ohm besarnya. Kemudian tegangan maksimum yang kita pakai 200 volt. Dengan frekuensi arus 0,50 Hz. Pertanyaan, tentukan besarnya arus sesaat yang melalui. Berarti arus sesaat yang melalui R pada saat 1/60 second. Jadi besaran-besaran yang dikatakan dalam soal saya kira jelas. Maka langkah penyelesaiannya, yang pertama tentukan nilai arus maksimum. Karena tegangan maksimum kan ada di soal. Maka arus maksimum dapat ditentukan, dicari PM dibagi R. 200 bagi 40, 5 ampere. Iya. Volt itu tegangan. Kemudian kecepatan sudutnya omega dapat juga ditentukan 2pi dikali frekuensi atau 2pi dikali 50 kita dapat 100 pi radian per second. Nah, untuk menentukan arus sesaat, ya kita kembali tadi ke persamaan awal Im sin omega t. Substitusi angka-angkanya, maka didapatkan arus yang melewati hambatan R tadi IT 4,33 ampere selama 1/60 detik. Paham sih ya? Iya, bagus. Terima kasih kalau sudah paham. Tepuk tangan untuk semua. Iya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau memberikan sebuah ice breaking. Ya, agar konsentrasi kita, fokus kita masih tetap sama dengan di awal. Silakan berdiri. Kita lakukan ice breaking ya, untuk memulihkan kembali konsentrasi kita, fokus kita terhadap proses pembelajaran berikutnya. Ya, kalau misalkan saya berikan petunjuk, Pak Darwis meminta, berarti itu yang Anda lakukan. Tetapi kalau tidak diawali dengan Pak Darwis meminta, jangan melakukan. Paham? Siap. Silakan Pak Darwis minta alat tulis disimpan di atas meja. Pak Darwis minta tangan kanan diangkat, tangan kiri diangkat. Letakkan tangan kiri. Pak Darwis minta tangan kiri, tangan kanan diturunkan. Tepuk tangan. Ya, yang salah silakan duduk. Yang salah silakan duduk. Silakan duduk. Berapa orang yang tinggal? 4 orang. 4 orang. Ya. Oke. 4 orang yang tinggal ya. Pak Darwis minta kaki kanan diangkat. Kaki kanan diangkat. Pak Darwis minta kaki kanan diturunkan. Kaki kiri lagi diangkat. Pak Darwis minta kaki kiri diangkat. Pak Darwis minta tangan kanan di telinga kanan. Pak Darwis minta tangan kanan diturunkan.
Ya, kaki kiri diturunkan. Siapa? Silakan duduk. Silakan. Jujur ya, jujur. Iya. Oke. Tangan kaki kiri diturunkan. Pak Darwis minta tangan kiri diturunkan. Kaki kiri diturunkan. Pak Darwis minta kaki kiri diturunkan. Iya. Terima kasih. Ya, 2 pemenang kita. 3 pemenang kita ya. Masih mau berlanjut. Ya. Besok tanggal berapa besok? 24. Tanggal 24. Masih belajar fisika besok? Nomor 12 katanya? Masih belajar fisika besok? Ya Pak. Berarti tersisa dulu? Tersisa 2. Ya. Oke, masih siap? Ya. Silakan pegang hidung. Pak Darwis minta pegang telinga. Turunkan. Oke, Pak Darwis minta turunkan tangan kanan. Terima kasih, kita akhiri sampai sini. Silakan duduk. Silakan ketahui. Harus minta ketawa. Iya. Berarti pemenangnya sudah ada. Berikan tepuk tangan untuk. Masih ada yang perlu. Oke, silakan dipublish sekarang. Bagaimana perasaannya? Iya. Waktu yang cukup terbatas. Ya, saya akan berikan latihan soal ini di atas kita kerja di rumah ya. Karena waktu terbatas di dalam kelas ini tidak sempat kita selesaikan semuanya, jadi tugasnya tetap dikerja di rumah. Ya. Saya kira untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas disiapkan kembali. Berdiri, siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wasfatul Alia dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya belajar fisika bersama Pak Darwis. Dan Pak Darwis memberikan kami metode pembelajaran dengan gaya belajar murid-murid seperti audio, kinestetik, dan juga visual. Selain itu, Pak Darwis juga memberikan ice breaking dan juga Padlet pembelajaran kepada kami agar kami sebagai siswa tidak merasa bosan dan jenuh saat melakukan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mutakabir dari kelas 12 MIPA 1. Pembelajaran fisika hari ini bersama Pak Darwis sangat menyenangkan dikarenakan Pak Darwis memberikan profil belajar murid masing-masing, baik yang visual, auditory maupun yang kinestetik. Lalu di pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Di tengah pembelajaran, Pak Darwis memberikan kami ice breaking sehingga pikiran murid menjadi tenang. Terima kasih Bapak Darwis karena telah membuat pembelajaran fisika menjadi menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.